Seperti yang kalian ketahui, setiap pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba bisa saja menjadi Hashira. Walaupun tidak mudah, namun jika dilakukan dengan perjuangan dan jeripayah latihan, mereka bisa saja menjadi Hashira-Hashira baru. Nah, kali ini apa yang terjadi jika karakter-karakter sampingan di Kimetsu no Yaiba menjadi Hashira? Akan seperti apa ceritanya dan perjuangannya? Nah, berikut kita akan membahas beberapa karakter sampingan jika dia menjadi Hashira. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yang pertama, ada Senjuro Rengoku. Senjuro Rengoku adalah adik laki-laki dari Kyojuro Rengoku. Senjuro memiliki kepribadian yang baik dan peduli. Selain itu, dia juga memiliki sifat yang lembut dan tidak percaya diri. Seperti yang terlihat ketika dia dimarahi oleh ayahnya, dia selalu terlihat ketakutan. Hal ini terjadi karena dia memiliki hati yang lembut dan tidak percaya diri yang membuatnya terlihat seperti seorang penakut. Dia juga memiliki harapan yang besar untuk menjadi pemburu iblis, walaupun terhalang oleh kemampuannya. Dan mungkin kalian sudah tahu bahwa karena kelemahannya tersebut, Senjuro sempat menyerah akan perjuangannya untuk menjadi pemburu iblis. Meskipun dia tahu bahwa dengan tidak menjadi pemburu iblis, dia telah melanggar tradisi kuno keluarganya, dan juga dia tahu bahwa kakak laki-lakinya Kyojuro Rengoku akan memaafkannya karena menyerah dalam meneruskan perjuangan keluarganya untuk menjadi pemburu iblis, bahkan Hashira, sehingga meninggalkan bekas luka dalam sejarah mereka. Namun dari semua hal ini mungkin bukan berarti dia tidak bisa menjadi pemburu iblis atau Hashira selamanya. Dan jika kita ungkap lebih lanjut lagi, ada beberapa kemungkinan untuk Senjuro menjadi pemburu iblis hingga Hashira. Jika di saat-saat Kyojuro Rengoku sekarat melawan Akaza, dia meninggalkan pesan untuk adiknya agar terus berjuang dalam pelatihannya, mungkin saja jika saat dia mendengar pesan tersebut, hatinya akan tergoyahkan, yang mana dapat membuatnya untuk berlatih dengan sekuat tenaga demi untuk memenuhi perintah terakhir kakaknya, dan mungkin pelatihannya akan dilakukan sendiri. Dan karena pesan dari Rengoku, Senjuro bisa mengatasi rasa ketidakpercayaan dirinya. Namun walaupun dia dapat berlatih sendiri seperti Rengoku, dia tetap tidak akan bisa mempelajari ilmu pernafasan api sepenuhnya karena kekurangannya. Jadi ada kemungkinan dia akan membuat turunan pernafasan apinya sendiri yang dia rasa cocok untuk dirinya, yaitu pernafasan asap. Karena dari teknik pernafasan asap ini, ia dapat mengurangi kepercayaan dirinya saat bertarung melawan musuh-musuhnya. Karena dia dapat menghilang dengan teknik asapnya sekaligus menghalangi pandangan musuh. Dia juga dapat menyerang musuh-musuhnya dengan mudah melalui asap tersebut, dengan menyebarkan asap ke seluruh area pertempuran, yang sama seperti teknik andalannya Muichiro, dan langsung menebas musuhnya dengan mudah. Dan itu memungkinkan dia dapat dengan mudah untuk melawan iblis bulan atas yang membuatnya menjadi Hashira seketika. Yang kedua, Aoi Kanzaki. Aoi Kanzaki adalah anak sebatang kara yang orang tuanya telah dibunuh oleh iblis, dan dirinya diselamatkan oleh keluarga Kocho dan dibawa ke Butterfly Mansion. Nah, di tempat tersebut Aoi pun berlatih tentang medis dan racun. Dia juga berlatih teknik pernafasan air. Pada sifatnya, Aoi memiliki kepribadian yang tegas dan baik serta peduli. Nah, pada cerita aslinya, Aoi berhasil lolos dalam tes menjadi pemburu iblis. Namun karena memiliki kemampuan rata-rata, dia memutuskan untuk menjadi perawat untuk membantu para pemburu iblis yang terluka untuk pulih. Akan tetapi, dari kekurangannya yang sederhana tersebut, sebenarnya Aoi dapat menjadi pemburu iblis yang hebat, bahkan bisa menjadi Hashira. Nah, ada beberapa kemungkinan untuk Aoi menjadi Hashira. Jika Aoi berubah pikiran, dia mungkin akan selalu merasa bersalah, karena dirinya yang sebagai pemburu iblis hanya dapat membantu para pemburu iblis lainnya untuk menyembuhkan yang terluka saja. Dan walaupun begitu, sambil menjadi perawat, dia tetap berlatih pada keahlian bertarungnya, serta sambil berburu iblis di sekitar daerahnya untuk mengasah kemampuannya. Walaupun begitu, karena dulu dia jarang menggunakan pernafasan air, ada kemungkinan dia membuat turunan pernafasan air barunya, yaitu pernafasan es, karena sesuai dengan kepribadiannya yang keras seperti es.
serta agar dirinya dapat dengan mudah beradaptasi kembali dalam kekuatan baru yang diciptakannya tersebut. Dan karena dirinya sebagai perawat mempunyai keinginan besar untuk menyelamatkan para pemburu iblis di tempat pertempuran, dengan tekad tersebut dia dapat menciptakan pernafasan es serta serangan yang mematikan dari pernafasan tersebut, yaitu teknik serangan badai es yang dapat membuat hembusan es yang bisa membekukan lawan. Bahkan teknik pernafasan es ini mungkin termasuk teknik yang kuat yang dapat mengalahkan iblis banyak sekalipun. Sehingga hal ini dapat memudahkan Aoi Kanzaki untuk mencapai tingkat hashiranya dengan mudah. Yang ketiga, Murata. Sebelum menjadi pemburu iblis, keluarga Murata dibunuh oleh iblis. Karena dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup, dia pun bergabung dengan korps pemburu iblis. Namun, tingkat kekuatan Murata hanya berada pada rata-rata pemburu iblis biasa. Walaupun begitu, dia berhasil lolos seleksi akhir pada seleksi yang sama dengan Gyu dan Sabito, yang terkenal akan teror iblis yang menghantui para peserta pelatihan pada saat itu. Dia memiliki sifat yang agak pemalu dan sedikit penakut. Namun, dia tampak lebih berani daripada kebanyakan pemburu iblis lainnya. Seperti yang kalian ketahui saat dia terus berjuang melawan iblis di ark puncak Gunung Natagumo, bahkan setelah seluruh kelompoknya musnah. Dan juga hingga dia dikurung ke dalam kepompong yang berisi racun yang dapat melelehkan tubuh, sebelum akhirnya diselamatkan. Nah, walaupun dia terlihat begitu biasa saja, sebenarnya Murata juga dapat menjadi Hashira. Namun, dia mungkin akan menjadi Hashira yang unik. Murata dapat menjadi Hashira jika dia mendapat skenario yang berbeda, yaitu Murata ada kemungkinan dapat menjadi Hashira keberuntungan. Alasannya karena di setiap tragedi yang dia alami, Murata selalu beruntung. Seperti salah satu contoh pada ark Gunung Natagumo, yang mana walaupun kelompoknya sudah dikalahkan oleh iblis, namun tekadnya tak tergoyahkan, bahkan hingga dia dikurung dalam kepompong beracun. Nah, jika skenarionya menjadi perjalanan Murata menggapai Hashira, ada kemungkinan dia akan terus berlatih dengan keras setelah kejadian di Gunung Natagumo yang menyebabkan kelompoknya terbunuh. Dan dari tragedi di Gunung Natagumo, Murata memiliki ketahanan tubuh terhadap cairan-cairan berbahaya termasuk cairan asam dan racun. Serta walaupun kekuatannya dari pernafasan air dan kekebalannya terhadap racun, mungkin yang berperan penting dalam perjuangan Murata menjadi Hashira adalah keberuntungannya yang sangat besar. Bisa dikatakan mungkin saja Murata sangat beruntung saat bertarung dengan iblis bulan atas, sehingga keberuntungan itulah yang membuat dirinya menang dan mendapat gelar Hashira keberuntungan. Dan jika dijelaskan saat pertarungannya, ada kemungkinan keberuntungan Murata saat membunuh iblis, yaitu saat dia kabur karena kewalahan saat bertarung dengan iblis bulan atas, dan tampak mereka tidak sadari matahari pun mulai muncul. Dan saat Murata menyadarinya, dia mungkin saja bisa membawa iblis yang mengejarnya ke tempat terbuka untuk bertarung dengannya, dengan tanpa iblis tersebut sadari. Dan ya, Murata pun berhasil menahan iblis tersebut hingga matahari terbit di lapangan terbuka tanpa perlindungan apapun, sehingga dapat membuat iblis itu terbakar sinar matahari. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinan jika karakter sampingan Kimetsu no Yaiba menjadi Hashira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.